Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillah. Dan jika membunuh istrinya yang merdeka akan dirinya, bunuh diri dia dahulu daripada dukhul dengan dia, sebelum campur, sebelum hubungan suami istri, maka tiada gugur maharnya. Andai belum dibayar maharnya, tak jadi lunas, tak jadi gugur, mahar tetap aja dibayar. Artinya suami tetap wajib membayar mahar kepada istrinya yang bunuh diri sebelum dicampuri. Tetap wajib bayar. Berapa dibayar? Ya semualah. Tapi dia belum campuri. Ya belum campur lain cerita. Tapi tetap wajib dibayar. Bukan begini, udah aku tak sempat lagi pun bercampur sama dia, bunuh diri pula dia, udahlah, nggak wajib lah aku membayar maharnya. Nggak usah aku bayar maharnya, berdosa, wajib bayar. Jadi punya siapa itu mahar? Punya istri. Kalau gitu jadi warisan lah, ya. Berapa dapat suami? Suami kan dapat situ ya. Berapa dapat suami? Ya. Sudah punya anak enggak yang meninggal nih istrinya ini? Kalau dia sudah punya anak, ya anak sama siapa? Ya mungkin sama suami yang sebelumnya. Walaupun bukan dengan suami dia, pokoknya dia punya anak, maka suami dapat seperempat. Tapi kalau misalnya ini istri belum punya anak, maka suami dapat seperdua. Dari siapa? Dari seluruh hartanya istri. Tak ada, istri nggak punya harta apa-apa. Yang ada dari harta mahar itu aja lah. Berarti separuh mahar untuk suami. Kalau belum punya anak, kalau udah punya anak, seperempatnya dibalikkan lagi kepada suami. Selebihnya untuk siapa? Untuk ahli waris si istri. Siapa ahli warisnya? Karena belum punya anak, ya orang tuanya. 1/6 untuk asobah si ayah jadi asobah, emaknya sulusul baki, 1/3 dalam yang tinggal. Jadi itulah
mahar, itulah kewajiban mahar tidak gugur dengan manakala istri bunuh diri sebelum ditampuri. Mungkin nggak nih? Ya mungkin aja. Kebetulan sebetulnya dia nggak mau, tapi tak berani pula dia membantah ayahnya. Jadi waktu ditanya ayahnya macam mana, terserah ya. Tapi kalau di dalam hancur rasanya. Sementara dia pun sudah ada pula gantungan hati pula, asyik SMS saja. Teganya kau, teganya kau, teganya kau. Kalau kau menikah, bagus aku mati. Wow. Aku tak bisa hidup tanpa kau. Menikah kau, matilah aku. Dalam hati dia, ya udah, kalau kau mati, aku pun mati. Begitu siap akad nikah, pestalah, minum baikon dia. Rupanya di sana tak mati. Kacau juga dia. Jadi pertanyaannya, ini kan contoh kasusnya itu. Pertanyaan hukumnya, apakah suami wajib bayar mahar enggak dengan istrinya belum sempat dicampurinya sudah bunuh diri? Wajib. Tak gugur itu. Berapa yang wajib dibayar? Ya semua, sebagaimana disebutkan dalam akad nikah. Rame ini kalau kejadian. Demikian lagi jika membunuh akan dia oleh suaminya. Suaminya pula membunuh istrinya, belum sempat dicampuri. Ya kalau itu udah pasti lah pula tak gugur kan. Tak ada unsur kesalahan istri di situ. Memang suami yang bunuh. Ya tentu tidaklah pula gugur maharnya. Malah gugur hak warisan. Kenapa dibunuh istrinya? Karena dia nak mendapatkan harta dari istrinya. Ini kaya. Cuman itulah kecepatan. Gak sabar dia. Gak sabar. Begitu akad nikah, belum sempat lagi campur, udah dibunuh. Pertama, mahar tak gugur, wajib dibayar oleh suami. Perkara bahwa istri nggak menikmati mahar itu lain cerita. Ya tentu itu ahli warisnya lah. Harapan suami kalau mati istri kan dapat aku warisan darinya. Kebetulan masih gadis pula istrinya kan, belum punya anak, separuh bulat hartanya sama aku. Begitu pikiran dia. Rupanya terdeteksi dari bukti-bukti yang ada, suamilah yang membunuh. Suami masuk penjara, warisan sepeser pun tak dapat. Karena salah satu yang menggugurkan warisan itu adalah al-qatl, membunuh. Membunuh menjadikan gugur hak waris. Jadi ada 3 itu yang membatalkan warisan. Pertama, riqun, budak. Budak nggak dapat warisan. Misalnya ayahnya ada hartanya, tapi dia budak milik orang lain. Meninggal ayahnya, si budak anaknya tak dapat warisan dari ayah. Kenapa? Untuk apa warisan sama dia? Karena harta dia itu adalah harta tuannya. Kalaupun dikasih warisan, itu jadi hak tuannya. Untuk apa? Kamu susah kasih. Bisa dapat harta warisan untuk yang lain-lainnya, yang nggak budak. Makanya budak nggak dapat warisan, karena nanti jadi milik tuannya. Karena andai budak itu bekerja, kemudian dapat upah kerja itu milik siapa? Milik tuannya. Harta budak itu harta tuannya. Kenapa? Jangankan hartanya si budak, diri budak itu pun sudah dibeli tuannya, milik tuannya. Anak yang lahir dari si budak itu pun jadi budak tuannya. Makanya haram kita laki-laki merdeka menikahi perempuan budak.
Karena akibatnya anak yang lahir jadi budak nanti. Nah, begitulah konsekuensi dari hukum perbudakan itu. Nah, makanya nggak usah kasih warisan ya. Karena cuma dikasih pun bukan untuk dia, untuk tuannya. Karena segala apa yang milik budak, milik tuannya. Bahkan kalau budak itu punya anak, anak itu milik tuannya, jadi budak juga. Apalagi harta. Nggak usah kasih warisan. Memang nggak dapat tuh. Yang ketiga, ikhtilafuddin, beda agama. Fulan ayahnya Kristen, dia masuk Islam. Konsekuensinya dengan dia Islam, kalau ayahnya meninggal, dia nggak dapat warisan dari ayah. Ayo, itu tantangan juga itu, ujian. Kalau aku masuk Islam nggak dapat aku warisan dari ayah. Bagus, nggak jadilah masuk Islam. Berarti harta dunia sama dia itu masih lebih besar daripada iman. Tapi kalau iman itu lebih besar, nggak apa-apa. Aku sudah dikasih Allah anugerah yang lebih besar dari sekedar harta yang bakal ku dapatkan dari ayah. Paling-paling kalau dapat dari harta ayahku 1 M. Sementara Allah menganugerahkan aku hidayah. Hidayah itu nggak bisa diukur dengan harta apapun. Nah, abaikannya. Harusnya begitu. Begitu juga seorang anak yang murtad, na'udzubillah, meninggal ayahnya, enggak usah dikasih yang murtad. Memang enggak ada hak, karena beda agama. Seperti kita yang Islam tak dapat warisan dari keluarga kita yang bukan Islam. Sebaliknya kita yang Islam tidak mewariskan harta kepada yang bukan Islam. Makanya beda agama tidak saling mewarisi. Nah, yang ketiga, al-qatl, membunuh. Nah, yang membunuh misalnya, lama kali pun ayahku mati, minta duit beli kereta apa itu, balap, nggak dikasih. Geram kali kan ayahku ini. Minta nggak dikasih, matilah makani. Karena nggak sabar dia, bunuhnya. Belakangan ketahuan bahwa dia membunuh, malah dia nggak dapat apa-apa dari warisan ayah. Masuk penjara, kalau hukum Islamnya dikisos. Kalau hukum negara Indonesia masuk penjara, warisan tak dapat. Nah, gitu juga lah suami kepada istri atau istri ke suami, sama. Suaminya kaya, tua, dia gadis, maka dia mau pun mati nanti lakiku, nggak apa-apa lah. Paling-paling kok udah tua kayak ini sakit-sakitan pula, nggak lama ini. Mau pula nikah. Niat apa? Mati ya, dapat warisan. Lagi tahu pula nggak punya anak pula nih. Seperempat dia aku tuh, kata si calon istri. Maulah apa-apa. Tambah lagi udah tua dia, takkan sanggup menghilangkan kegadisan aku, kata. Aku tetap original aku. Orang udah pada kena stroke ringan, apalagi asam urat, asam lambung, gula tinggi. Nggak apa-apa lah, nggak bakalan mampu dia. Tetap original aku. Tambah nanti kalau mati dapat warisan lah. Nggak apa-apa lah, paling-paling capek ngurus-ngurus sedikit lah. Tapi mau bantu dia kan banyak. Ada banyak duit kok. Suruh aja bantunya, nanti aku cuma sedikit-sedikit lah kerja. Jadi tiap hari dalam hatinya berdoa, lekas mati lah laki, lekas mati lagi. Tidak pula mati, semangat dia pula dapat gadis kan. Darahnya pun tambah garang dia, nggak mati-mati. Waduh, mak kacau ini. Terakhir nggak sabar, nggak dapat warisan, diracunnya, mati. Ketahuan istrinya yang bikin, tak dapat sepeser. Masuk penjara, nggak dapat warisan. Usah kasih warisan. Karena itu salah satu yang menggugurkan warisan.
Jadi kalau suami yang begitu, ya suami tetap wajib bayar mahar, tetap dibayar. Nggak dapat warisan, mahar tetap wajib bayar, masuk penjara lagi. Atau oleh ajnabi. Nah, begitu juga kalau orang lain yang membunuh istrinya. Ajnabi itu orang lain, tak ada sangkut paut kepada suami atau tak ada sangkut paut sama pribadinya. Orang lain dibunuh, istrinya dibunuh oleh seseorang. Nah, mati. Pertanyaannya, mahar sudah dibayar belum? Belum. Wajib nggak? Wajib. Nggak gugur? Tidak. Tapi belum campur, walaupun belum campur. Nah, disinilah bedanya tolak. Kalau ditolak belum dicampuri, gugur mahar separuh dari mahar yang disebutkan. Separuh. Tidak semua, separuh. Kunikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, maharnya sekian, maharnya 500 ribu, 500 juta, 500 juta ya, setengah M. Nah, 500 juta hutang, katanya hutang ya. Aku terima nikah si Polana binti Polan, maharnya 500 juta dibayar hutang. Atau dibayar tunai, tapi belum waktu itu. Nah, nanti duitnya masih deposito. Nah, nantilah bayarnya. Insyaallah 2 hari cair. Nah, belum sempatlah dikasih. Belum sempat dikasih. Tiba-tiba istrinya dibunuh orang. Nauzubillah, mati. Pertanyaannya, ini belum sempat campur. Berapa dibayar? Wajib nggak dibayar? Wajib. Berapa? Ya semua. Beda kalau belum campur ditalak sama suami, cerailah mereka. Ini suami wajib bayar mahar juga, tapi tidak semua karena belum sempat campur. Nah, bayarnya separuh dari mahar tersebut. Separuh, nggak semua. Kenapa nggak semua? Belum sempat dicampuri. Kenapa tetap wajib dibayar? Karena udah istrinya. Dengan akad nikah pun udah istrinya. Karena udah istrinya, ya ada hak istri dari mahar itu. Cuma karena belum sempat dicampuri, haknya cuma separuh dari yang disebut. Itu kalau ditalak. Tapi kalau mati, apakah mati dia bunuh diri, tetap semua mahar wajib dibayar. Atau mati suami yang membunuhnya, apalagi. Atau mati orang lain yang membunuhnya, ia juga tetap wajib dibayar. Tidak separuh, tapi semua. Maka tiada gugur maharnya dengan sebab yang 3 tadi tak gugur. Apakah suami yang membunuh, istri bunuh diri sendiri, atau orang lain yang membunuhnya, tak gugur mahar. Dan jika membunuh istri yang merdeka akan suaminya dahulu daripada dukhul, gugurlah maharnya. Tapi kalau istri yang merdeka membunuh suaminya, belum sempat lagi suaminya membayar mahar itu kepada istrinya, tiba-tiba dibunuhnya suaminya. Nah, kalau itu betul gugur mahar. Kenapa? Karena dia yang menjadi penyebab atas kematian suaminya. Dihukum dia dengan tidak wajib dibayar mahar atas diri. Di samping nggak dapat warisan, nggak dapat mahar, masuk penjara. Tapi kalau sudah sempat dukhul, nah, kalau sudah sempat dukhul, ya wajib dibayar. Ini kan sebelum dukhul ini, sebelum campur. Kalau udah campur, nah, suami istri udah campur, tiba-tiba istrinya membunuh suaminya. Macam mana maharnya? Wajib bayar? Wajib. Kenapa? Udah sempat dukhul ya wajib. Cuman istri nggak dapat warisan dari suaminya. Warisan nggak dapat, tapi mahar yang belum sempat dibayar wajib bayar itu. Nah, maka keluarga suami wajib membayarkan mahar. Tidak dihukum dia dengan sebab karena dia membunuh dengan tak diberikan mahar, karena mereka sudah sempat
campur. Maafnya lah, suami sempat menikmati lah ada istrinya. Udahlah, dibayarlah. Namanya sudah sempat campur, bayar. Kalau nggak dibayar, zolim keluarga suami. Jangan mentang-mentang karena istri yang membunuh, haknya dia jadi gugur. Enggak, hak mahar tetap karena sempat campur. Karena dia pun kalau cerita dia rugi, dirugikan nggak dia? Dirugikan nggak, gadis lagi dia? Nah, makanya hak dia tetap diberikan. Perkara bahwa dia punya kesalahan membunuh itu babnya beda. Dia dihukum dengan tidak mendapatkan harta warisan. Tapi mahar karena sudah sempat dicampuri, itu hak penuh atas dirinya walaupun dia membunuh suami. Nah, bisa dipahami ya. Seperti barang yang dijazamkan oleh Shahibul Anwar. Nah, ini bahwa maharnya itu gugur sebelum sempat dicampuri kalau dibunuhnya si suami. Ini dijazamkan, ditetapkan oleh Shahibul Anwar, pengarang kitab Al-Anwar. Dan yang diiktimadkan dia, diperpegangi dia oleh Syekh Ramli. Begitulah hukumnya. Dan jika membunuh istrinya yang sahaya, tadi kan yang merdeka. Ini gimana kalau istrinya budak? Membunuh istrinya yang sahaya orang. Dia budak seseorang, hamba sahaya dari seseorang. Lantas dia membunuh. Yang dibunuh siapa? Akan dirinya. Bunuh diri dia. Padahal statusnya masih budak. Setelah menikah, bunuh diri. Kalau perempuan yang budak nikah dengan seseorang, kan tetap wajib dibayar mahar ya. Iya. Itu maharnya punya siapa? Punya tuannya, punya dia itu. Hak tuannya. Kasihkan sama tuannya. Lantas dalam posisi saat dia budak, walaupun belum sempat campur dengan suaminya, tiba-tiba bunuh diri dia. Nah, itu macam mana mahar? Gugur apa enggak? Belum ada jawaban. Atau membunuh penghulunya akan dia dahulu daripada dukun. Atau tuannya yang membunuh budaknya itu. Mungkin tah macam mana kau dan nikah kau, terakhir kau begini, marah tuannya. Dibunuh sementara dia sama suaminya belum sempat campur. Pertanyaannya, gugur enggak kewajiban suami membayar mahar untuk istrinya yang budak yang sebetulnya itu milik tuan? Jawabnya, maka gugurlah mahar. Suami nggak wajib bayar lagi sama tuannya. Kenapa? Ya, aku belum campur sama budaknya bapak, belum sempat ku campuri, tiba-tiba dia mati bunuh diri. Kalau begitu hak bapak mendapatkan mahar dari saya atas budak bapak gugur. Nah. Beda kalau dia merdeka, bunuh diri, tetap wajib bayar mahar suaminya, kan itu. Karena untuk dia. Sementara ini untuk tuannya, maka tak wajib dia membayar mahar itu sama tuannya. Sementara istrinya budak dari tuannya mati sebelum dukhul. Atau tuannya sendiri yang membunuhnya, ya udah salah dia lah itu. Gara-gara bapak bunuh budak bapak, itu kan istriku, jadi terakhir aku aja belum sempat campur sama dia. Nah, udah bapak bunuh pula dia, ya udahlah hak bapak untuk mendapatkan mahar atas budak bapak gugur, nggak wajib suaminya membayar. Nah, nggak wajib. Demikian lagi jika membunuh ia akan suaminya. Nah, begitupun kalau si budak tadi membunuh suaminya, dibunuhnya suaminya, ya udah hak tuannya jadi gugur untuk mendapatkan mahar daripada suami dari budak. Nah, karena kesalahan
kesalahan si istri. Kesalahan istri. Istri itu siapa? Budak dari tuannya. Ya udahlah, karena yang melakukan itu adalah budaknya sendiri, maka hak dia untuk mendapatkan mahar dari suaminya gugur dengan sendiri. Atau membunuh penghulunya akan suaminya, atau membunuh tuan si budak tuh akan suaminya. Dinikahkannya lah budaknya, belum sempat campur, belum sempat campur. Macam mana dibunuh sama tuannya si suami tadi. Suami membunuh tuannya. Itu macam mana? Kalau begitu pula, ya udahlah, hak daripada tuannya gugur untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Itu udah jelas sekali pun salah penghulunya kan, salah tuan daripada si budak itu. Ya gugurlah dengan sendirinya kewajiban suami untuk membayar mahar. Bisa diingat-ingat. Banyak contoh-contoh kasusnya banyak ini soalnya. Tadi kalau merdeka istrinya bunuh diri satu, wajib nggak tetap dibayar maharnya? Wajib. Atau dia membunuh suaminya, apalagi. Atau dia dibunuh suaminya. Tadi dia bunuh diri sendiri, atau dibunuh suaminya, atau dibunuh orang lain. Yang tiga-tiga ini wajib tetap bayar mahar walaupun belum campur. Itu kasus yang sudah yang belum dukhul tapi terjadi mati seperti itu. Atau ini istri statusnya budak orang, dia bunuh diri, atau dibunuh sama tuannya sebelum didukhul. Untuk dua kasus ini gugur nggak kewajiban suami bayar mahar? Gugur. Kenapa? Suami dirugikan sebenarnya. Maka kalau dirugikan, bunuh diri pula dia, belum sempat kucampuri. Tuannya pula membunuhnya, belum sempat lagi kucampuri. Aku kan dirugikan dalam hal ini, belum sempat dicampuri, mati pula dia. Mati sendiri, mati usahanya sendiri, atau mati dibunuh tuannya. Kalau itu nggak dibebani lagi suami untuk membayar mahar, gugur mahar. Itu dua kasus. Demikian juga kalau dia yang membunuh suaminya, sudahlah kalau itu, tentu gugur. Atau membunuh penghulunya akan suaminya, tuannya yang membunuh suaminya, taksur dia nengok suami daripada budaknya dibunuhnya, mati. Adakah kewajiban membayar mahar kepada si penghulunya itu? Dia sudah melakukan kesalahan, membunuh suami dari budaknya, karena belum dukhul. Bersalahan jika membunuh suaminya akan dia. Ini budak, suaminya yang membunuh si budak itu. Kalau ini wajib tetap dibayar mahar walaupun belum sempat campur. Kesalahan suami membunuh istrinya yang budak. Atau membunuh akan dia oleh ajnabi, atau orang lain yang tak ada hubungan apa-apa membunuh istrinya yang budak. Kalau itu pun tidak gugur kewajiban suami membayar mahar untuk istrinya. Maka tiada gugur maharnya. Kalau seperti itu kasusnya nggak gugur mahar. Dan jika bersekutu tua suaminya dan penghulunya, hebat kali rupanya budak tuh sampai bersekutu pula. Kerjasama yang baik
antara suami dengan tuannya, membunuh perempuan itu. Apa kali rupanya? Apa yang mau diambil? Kalau motifnya karena harta, dia muda, nggak punya harta. Apa motifnya? Nggak tahu lah kita. Pokoknya misalnya terjadilah pembunuhan itu. Yang membunuh siapa? Kerjasama yang baik antara tuannya dengan suaminya. Nah, ini macam mana kalau begini? Dan penghulunya bersekutu suami dan penghulunya pada membunuh akan dia, membunuh si budaknya atau si istrinya. Maka ketika ini gugur sekalian maharnya. Semua mahar gugur. Berapapun yang disebutkan di dalam akad nikah. Menurut siapa? Menurut Syekh Romli. Semua mahar gugur. Enggak wajib bayar mahar itu. Dan gugur setengah maharnya juga yang bunuh sekutu antara suami dengan majikan. Nah, kalau ini gugurnya separuh aja, nggak semua. Nah, karena suami ikut membunuh, suami kan ada andil salah. Makanya dia wajib bayar mahar. Untuk siapa? Untuk penghulunya, penghulu si yang dibunuh, penghulu istrinya. Tapi karena si penghulunya pun ada andil salah, maka gugur separuh dari mahar itu karena ada salah si istri. Suami punya salah. Harusnya kalau bukan penghulunya yang ikut membantu membunuh, tak terjadi pembunuhan itu. Nah, jadi dua-dua salah. Kalau dua-dua salah, haknya si tuan, si penghulu itu tidak gugur semua. Karena bukan dia aja yang membunuh, kerjasama dengan suaminya. Kali gitu suami gugur kewajiban membayar mahar separuh karena si penghulu dalam hal ini ada kesalahannya separuh, maka hak mahar separuh untuk dia hilang. Tapi hak separuhnya masih tetap karena ada kesalahan si suami di ketika itu. Jadi Syekh Khatib berpandangan enggak 100% kan salah penghulunya kan. Kan salah penghulunya kan separuh. Salah suaminya juga separuh karena kerjasama kan, jadi separuh. Jadi kalau begitu tidaklah gugur semua untuk penghulunya, separuh seukuran salah dia itu aja lah. Nah, tidak juga semua kewajiban si suami membayar mahar semua karena ada unsur kesalahan si tuan daripada istrinya, makanya dia hanya berkewajiban membayar separuh. Tapi kalau kerjasama antara ajnabi dengan suaminya, akhirnya matilah istrinya, suaminya wajib nggak bayar mahar penuh? Walaupun belum dukhul nih, wajib nggak? Wajib. Kenapa? Karena penghulunya tidak terlibat kesalahan di situ. Maka hak dia yang penuh atas mahar budaknya itu tidak bisa digugurkan. Ya wajib dia menerima seluruhnya utuh karena nggak ada kesalahan dia di situ. Beda kalau dia pun ikut campur, separuh otaknya itu dialah untuk terjadi pembunuhan itu, dan usaha dia juga ikut membunuh di situ. Nah, berarti kesalahan si tuan ada separuh. Terjadinya kematian ini tersebab separuh kesalahan tuannya, juga separuh kesalahan suaminya. Maka suaminya dihukum wajib bayar separuh, si tuan juga dihukum gugur kewajiban mahar separuh. Jadi seperti mereka punya kesalahan dengan kerjasama yang baik, mereka juga dihukum dengan separuh atas mahar itu. Suami haknya separuh gugur, suami kewajiban separuh maharnya gugur, si tuan separuh hak mahar dari budaknya gugur. Itulah hukuman untuk mereka, separuh-separuh dari sisi mahar itu. Tapi kalau mutlak yang melakukannya itu tuannya, gugur gak kewajiban suami membayar mahar? Gugur, karena si suami dirugikan secara utuh dia, makanya gak wajib bayar mahar atas
istrinya. Bisa dipahami ya? Bisa diingat. Ya kalaupun nggak ingat tapi paham. Nah, cuman kalau disuruh ceritakan balik secara detail, aduh, nggak ingat aku. Tapi kalau orang cerita begini-begini, betul. Malam Selasa yang lalu tanggal 21, itulah kaji kami dulu lah Ustaz Priyadi. Aku ingat kali itu. Betul. Bisa membetulkan tapi menceritakannya tak mandi. Tapi cerita orang betul katanya. Jadilah yang paling paten apa yang kita kaji malam ini sanggup menceritakannya ulang balik. Jadi malam salah satu kaji kami bagian pas nggak ada meleset. Itu paling paten. Di bawah itu aku menceritakan ulang tak ingat aku. Ada yang ceritakan, oh itu kayak gini tuh kajiannya. Iya betul itu betul kayak gitulah. Cuman aku membilangnya tak pandai, tak ingat persis. Tapi begitulah betul pas itu. Ada yang menceritakannya tak pandai, membetulkannya pun entahlah ya. Aku pun tak ingat sama sekali. Aduh. Kalau bisa jangan yang ketiga ya, Boy. Jangan yang ketiga. Tak ingat aku sama sekali. Waktu yang diterangkan Ustadz tuh dapat. Udah seminggu lupa aku. Kayak gini ada. Entahlah, aku pun tak ingat terus sama sekali. Waduh. Ada lebih parah dari itu. Entah apa bilang Ustadz tuh pun waktu ngaji tak tahu aku tuh tidur aku. Wah, itu lebih parah itu. Itu lebih parah lagi. Tapi insya Allah yang keempat sama yang ketiga tak ada di sini. Insya Allah. Orientasinya antara 1 dan 2 ya. Iya Bu? Insya Allah. Ya. Sebelum dukhul. Udah dukhul belum? Udah. Kalau udah dukhul dapat. Belum dukhul pun tetap dibayar. Nikah. Macam mana saksi? Sah. Begitu sah, serangan jantung tuannya, mati waktu itu juga. Macam mana? Suami wajib bayar mahar kepada tuannya, wajib. Cuman karena dia mati, ya hak ahli waris lah. Siapa ahli waris dari tuannya? Mungkin kan ada anaknya, ada segala macam lainnya. Itulah yang dapat. Budaknya dapat nggak? Budak nggak dapat warisan dari tuannya. Budak nggak dapat warisan dari tuannya. Jadi makanya budak biasa-biasa mau mati tuannya, hidup tuannya, nggak ngaruh sama dia, nggak ngaruh sama dia. Yang berpengaruh justru ke keluarga ahli waris dari tuannya. Ya. Ya, kecuali kalau umul walad. Umul walad itu dipakai tuannya jadi istri dan sudah lahir anak darinya. Kalau itu tidak warisan. Begitu meninggal tuannya, merdeka dia terus otomatis. Karena kalau nggak merdeka jadi warisan, berarti dia warisan untuk anaknya sendiri. Berarti kalau gitu anaknya jadi tuan atas ibunya. Atau dibalik, ibunya jadi budak dari anaknya. Wajar itu? Nggak wajar kan? Makanya supaya jangan sampai terjadi seperti itu, maka begitu meninggal tuannya, otomatis budak yang sudah melahirkan anak tuannya, umul walad namanya, merdeka. Nggak jadi warisan. Tapi kalau dia tidak dipakai istri atau dipakai tapi tak ada anak, mandul, nggak punya anak dengan itu perkawinan dari bukan perkawinan, bukan pernikahan, dipakai macam istri lah. Karena jual beli itu menghalalkan dia untuk dijadikan seperti istri. Tapi nggak punya anak. Dengan nggak punya anak, meninggal tuannya, walaupun dia dipakai macam istri, itu nggak merdeka. Itu diwarisan. Jadi warisan. Lantas
karena dia jadi warisan mau dicampuri sama anak atau mungkin ahli waris daripada si tuannya yang meninggal, misalnya gitu, mau dicampuri, boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan istibro dulu, kayak iddah dulu. Nah, setelah 3 bulan atau setelah 3 kali suci, nah baru boleh dijadikan seperti istri, supaya nanti kalau lahir anak jelas anak siapa. Nggak boleh langsung begitu meninggal bagi-bagi, kau jadi hakku, aku pakai. Nggak bisa. Jadi tetap rahim ini dihormati. Seperti juga perempuan, begitu meninggal suaminya, boleh dia menikah sama yang lain? Nggak boleh. Begitu dicerai sama suaminya, boleh dia menikah sama yang lain? Nggak boleh. Beriddah dulu, supaya dengan iddah ini dipastikan rahimnya bersih. Nah, kalau dia menikah lagi, misalnya terjadi hubungan suami istri, lantas hamil, dipastikan hamilnya dengan siapa? Dengan suami yang dulu apa dengan suami yang sekarang? Suami yang sekarang. Kenapa? Karena sudah rahim itu kosong selama iddah itu. Nah, jadi tetap Islam itu menghormati rahim perempuan. Nasab itu nggak boleh rusak. Kalau kayak itu merusak nasab itu. Nggak jelas apa ayahnya terakhir, merusak nasab. Ini pasal baru. Gimana Pak Guru? Lanjut. Ngambil berkat sikit aja lah. Mbak enak nyambungnya. Faslun fil walimah. Ini pasal menyatakan jamuan perkawinan. Jamuan berkahwin. Maksudnya walimatul urus, pesta perkawinan. Tapi nggak dibilang pesta, jamuan. Maksudnya apa? Begitu akad nikah dikeluarkanlah hidangan makanan. Itulah jamuan. Itulah sebetulnya walimah. Bukan yang berkibot begini begitu. Nah, itu adat kita aja nih. Adat kita, walaupun adat yang salah sebetulnya. Pakai keyboard mak lampir pula lagi. Enggak, bukan itu walimahnya. Walimatul urusnya itu siap akad nikah, hidangkan makanan, makan bersama. Nah, itulah walimah. Itulah yang ibadah. Kalau yang pesta-pesta apa itu, nah itu adat kita. Jadi semampulah, ya semampu. Jadi sebetulnya kalau mengikut hukum Islam ini yang di dalam kitab ini, nggak heboh-heboh kali, Seberapa yang mampu? Yang membiayai walimah ini siapa? Suami. Kalau gini hari Pak, awak pun koyak kan Pak. Banyakan mana kira-kira? Banyakan kita laki pihak perempuan ya. Habis banyak kali undangan awak. Semua tidak diundangi. Ya udahlah, datang laki-laki, ya salah bapak lah, banyak kali undangan bapak. Ya kalau bapak mau banyak-banyak, koyak-koyak juga kantor bapak. Yang ku kasih itu nggak cukup, ya bapak tambahilah. Ditambah lagi pihak suami nak membikin juga. Nah, kalau sana dibiayai sama saya semua, sini juga tak jadi menikah, laku tak cukup duit. Nah, jadi akhirnya ya sudahlah berapa yang ada. Nah, tapi kalau dalam Islam betul-betul diamalkan ini sebetulnya enggak meriah-meriah kali. Udah yang ada kambing satu potong makan bersama. Nah, habis. Gitu aja. Ya udah gitu aja. Ih enggak seru lah. Ya tuh tinggal kita lah. Mau seru nggak seru kita lah itu. Saudara Tamrin, murah biaya nikah ya Tamrin. Nah, mau laki-laki kayak gitu, mau perempuan enak kali. Nah, ya, kau kira janda. Seorang janda pun heboh. Apa pestanya? Apalagi aku masih gadis. Iya.
Jadi inilah kadang-kadang karena nak besar, calon suami tidak pula ada kemampuan. Terakhir diiyakan, tapi tunggulah, sabar. Habis minta 100 juta pula dia. Sementara awak baru 5 juta pun belum. Minta tangguhlah, berapa lama nangguhnya? Secepat-cepatnya 5 tahun, selama-lamanya 10 tahun. Mak basi dah. Jawab, basi 5 tahun. Nah, secepat-cepatnya 3 bulan, masih bisa lah ditunggu. 5 tahun secepat-cepatnya. Habis 100 juta bapak minta pula. Setara anak sudah nggak bisa ditahan-tahan, masih nak pergi aja. Janganlah malam-malam kalian pulang. Iya pak, pagi pulang. Aduh kayak mana ini? Awak mau marahi anak orang, anak awak pun memang suka pula kayak gitu. Allah ya Allah. Udahlah kalau gitulah, cepatkan aja lah. Ya tapi pak belum cukup. 100 juta tuh pak, berapa yang ada? 30. Ya udah 30 lah. 30 100. Sekarang jawab, 30 udah ada. Biar kita carikan. Bu, banyak anak lajang nih bu. Ada anak gadis. Biar diamalkan kajinya kan. Ada. Bermula memperbuatkan jamuan bagi karena dukhul atau yang lainnya hukumnya sunat. Makanya sebetulnya sunat jamuan ini setelah dukhul. Nikah, dukhul, baru walimah. Begitu. Campur dulu. Sebagai ungkapan rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, sudah aku menikah dan sudah dukhul aku sama istriku. Sebagai ungkapan rasa syukur kami bikinlah walimah. Ini udah meriah, nikah sudah, pesta meriah habis-habisan, belum dukhul, mati istrinya. Ya Allah, habis modalku dah. Disentuh pun belum. Jadi apa yang disyukuri yang tempo hari itu? Jadi dukhul dulu. Sunat dukhul baru walimah. Beda sama kita Pak Haji. Rata-rata kan nikah pesta terus. Habis itu 2 hari baru halimun. Bulan madu kemana? Apa? Honeymoon. Halimun saya kira ya. Salah dengar saya itu. Honeymoon. Kemana? Ke Bali. Wow. Tahu? Belum sempat lagi tenggelam di laut sana. Allah ya Allah. Bermula memperbuat jamuan bagi karena dukhul atau yang lainnya sunat, dan sekurang-kurang kamalnya, sekurang-kurang sempurna walimah itu bagi orang kaya. Ini untuk orang kaya, sekurang-kurangnya untuk orang kaya itu apa dibikin? 1 kambing. Kocik kali lah orang kaya 1 kambing. Wong ulang tahun aja 1 kambing biasa. Ulang tahun anaknya 1 kambing, biasa, nggak mahal-mahal kali, 1 kambing aja. Dan bagi yang fakir, kalau miskin, barang yang mudah baginya daripada barang yang ia kuasa atasnya. Kalau miskin pula dia, apa yang ada lah, bubur merah putih Ustaz, mahal itu jadilah. Itu yang ada pula. Gimana jawab? Merah putih aja.
Sikit modalnya itu. Allah ya Allah. Dan memperkenankan bagi seruan walimah dukhul itu wajib fardu ain. Ya kalau diundang kita, Assalamualaikum, salam Pak, besok pagi Pak dimohon hadir ya Pak. Apa acara? Biasalah, anak kita 3 hari yang lalu kan alhamdulillah sudah menikah. Mereka pun sudah serumah. Jadi sebagai wujud rasa syukur kami telah menikah dan mereka pun sudah serumah. Insya Allah besok akan dilakukan ya sekedar syukuran kecil-kecilan lah Pak, ala kadarnya. Oh, apa hukumnya kita datang? Wajib kita datang dengan catatan lah, tidak ada maksiat di situ. Oh, nggak ada. Kalau udah kayak begitu nggak ada maksiatnya. Yang ada maksiat itu kalau ada keyboard atau segala macam. Ini nggak ada. Murni semata-mata hadir kita di situ. Ya, baca-bacalah sedikit, doa-doa sedikit, habis itu dihidangkan makanan. Udah, wajib hadir. Kalau acaranya tidak ada unsur maksiatnya, wajib hadir. Tiba-tiba dihidangkan bubur kacang hijau. Kakak walimah, pikir paling rendah daging ayam lah yang paling parah. Bubur. Jangan cerita. Kita cerita ke orang lain. Si Anu walimah dia anaknya bubur kacang hijau. Astagfirullah. Berdosa awak ceritakan. Itu pula yang mau punya. Coba anda jawab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cari kalau dapat gini hari perempuan yang kayak gitu jawab. Tapi enggak jadi kawin, tadi mau. Bu, mau bu anak ibu itu sekedar dikasih untuk masak bubur. Nggak mau ya bu? Saya pun nggak mau juga lah kalau ibu nggak mau. Jawar nggak jadi nikah lah Jawar. Kalau bubur kacang hijaunya cuma walimahnya. Tapi kalau kesepakatan dua belah pihak laki perempuan nggak ada masalah sama kami. Ya kami tak bisa ngasih antaran apa-apa, paling-paling ngasih duit untuk beli masak-masak bubur aja lah. Nggak masalah Pak. Inti pernikahan itu bukan di walimah itu. Yang penting anak kita berumah tangganya langgeng. Mereka sakinah mawaddah warahmah. Mereka jadi suami istri yang soleh dan soleha, punya anak pun soleh soleha. Itu aja. Saya nggak masalah sama saya, kata pihak perempuan, kata ayahnya. Gitu kan Bu, bilangkan pula sama istrinya. Iya Pak, betul Pak. Yang penting menantu kita tuh soleh kan Pak. Anak kita soleh, udah aman. Gak ada masalah. Allah, itu apa pesta heboh-heboh kali. Habis itu seminggu ceng. Yang penting langgeng anak kita, bagus-bagus semuanya. Udah itu aja intinya. Ada pekerjaannya kan, menantu kita tuh ada. Walaupun tak banyak-banyak lah, sekedar untuk hidup mereka, insya Allah cukup. Udahlah, apalagi. Udah ya, nggak ada masalah ya sama kita ya. Udahlah. Jadi apa dibikin masakan? Ya itu tadi saya bilang paling bubur-bubur lah. Apa bubur? Kalau nggak ada yang mau jamaah malam Selasa Masjid Darul Amin kita undang, mau itu orang. Pak Arif kira-kira kalau undang bubur mau nggak Pak Arif? Mau lah, gratis kok. Anggap aja sarapan pagi bubur. Nggak masalah itu. Kalau sepakat kedua belah, ya kalau nggak sepakat, ini jadi masalah. Ya. Baik. Dan kata qil fardu kifayah, kata sebagian pendapat, tapi dhaif. Itu enggak fardu ain tapi fardu kifayah. Dan tiada wajib makan daripadanya pada kaul yang asohnya. Kalaupun diundang misalnya dihidangkan makanan, apa wajib kita makan? Enggak. Menghadiri undangan itu aja yang wajib, tapi makannya enggak wajib. Misal sesak kali ya, ada perlu penting. Begitu siap acara dihidangkan, nah ya Pak ini buru-buru. Waktu acara tadi lagi baca-baca kita,
10 ini Pak panggilan tak terjawab. Bentar ini Pak. Nah, karena menghargai Bapak lah ini Pak, maka aku tetap datang walaupun sebetulnya udah terlambat aku. Mohon maaf ya Pak ya, aku nggak bisa makan. Udah aman itu Pak, hajat Bapak yang penting udah selesai. Saya izin Pak. Assalamualaikum. Salam. Berdosa dia. Nah, makannya nggak wajib, menghadirinya itu yang wajib. Menurut pendapat yang ashab. Bahkan sunat bagi orang yang berbuka memakan daripadanya. Tapi kalau kita puasa, begitu dihidangkanlah kita hadir di situ. Batalkan puasanya, makan kita bersama sunnah. Karena untuk membesarkan perasaan orang yang punya hajat. Batalkan puasa kita. Tapi puasa sunat ya. Kalau puasa wajib enggak? Jangan pula ini kesempatan ini. Kebetulan ditengok bukan bubur. Kambing ada, ayam ada, daging ada. Ikan yang besar tuh, satu talam tuh ada. Mak selera kali. Kata Ustaz Supriyadi ya, dia tulis kitabnya itu Matal Badrin udah kami kaji. Katanya sunat pula dibatalkan. Cocok. Ditengoklah puasa apa? Puasa kodoan Ustaz. Kalau kodoan tidak boleh. Kalau kodoan teruskan. Kalau puasa sunat Senin Kamis, bolehlah, batalkanlah itu nggak apa. Berpahala kalau niatnya menyenangkan hati yang punya rumah. Tidak berpahala kalau cocok kali. Itu nggak berpahala karena nafsunya, karena keinginan dirinya. Maka dia batalkan. Jadi innamal a'malu binniyat. Enggak ada. Kapan aja. Iya. Iya sunat. Artinya pahala membatalkan demi untuk menyenangkan yang mengundang itu lebih besar dibandingkan pahala kalau kita teruskan puasa. Kalau hitung-hitungan pahalanya. Tapi betul ya, niatnya menyenangkan, bukan niatnya menyenangkan hawa. Beda ya. Kalau niatnya menyenangkan kita memang cocok sama selera, itu nggak ada pahala. Orang ke kitanya baliknya manfaat itu. Kalau ini kan nggak, manfaat itu balik kepada yang punya rumah, karena senang dia kita mau makan. Oh iya, hari yang bagus itu hari Jumat akad nikahnya. Kemudian duhul, kemudian bikinlah walimah. Afdolnya di bulan Syawal, hari Jumat akadnya sebelum Jumat. Kemudian kalau nak dilalukan terus boleh walimahnya habis Jumat nanti kemari lagi ya Pak ya, kita bikin walimahnya. Jadi berjamaah masjid. Jangan pulang ke rumah. Setelah selesai sholat Jumat kita ke rumah. Kemudian ini kan pagi waktu duha. Sebelum Jumat kalau mau dapat yang afdolnya misalnya dukhul sebelum itu supaya walimahnya dibikin setelah Jumat. Kata orang sosak kali ya Allah. Tapi mau dapat afdolnya. Begitu. Bulan Syawal. Lama lagi ya bulan Syawal. Jawar. Lama ya? Ini bulan apa ini? Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ya. Ya Syawal sekitar bulan 4 lah ya. Kurang lebih. 4 bulan lagi Syawal. Bulan 5. Bulan 5. Pas lah Jawar. Sepakat kita. 5 bulan lagi. Bubur cuci mulutnya ya, makanan ringannya ya, mukadimahnya.
Ya udah, Bu, kita doakan mudah-mudahan cepat ada rezekinya. Jadi yang lajang-lajang nih jangan lajang seterusnya. Nah, cepat ada jodoh. Cuman kalau udah menikah janganlah berhenti mengaji. Itulah penyakitnya. Alasan yang istri takutlah ditinggal, macam lah itu. Jadi cari yang istrinya mau ngaji juga. Jadi mana bang ngaji, ikut aku. Cocok, ketawa. Jangan. Yuk dek ngaji, mah malas aku begini yang begini. Kalau kita mulai ngaji, takut aku ditinggal. Mak kalau gini kacau. Cari yang mengaji. Tak ada pula anak gadis di sini pula ya. Yang ngaji. Omak sama nenek. Oh ada satu-satu. Banyak pula lajangnya. Sedikit lagi. Dan kata qil mana tadi? Dan kata qil kata sebagian pendapat wajib dibatalkan malah. Tadi sunat kan? Itu yang ashah. Tapi kata sebagian pendapat walaupun dhaif wajib dibatalkan. Dan mensahihkan dia oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslimah. Qil tapi oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim disahihkan pendapat itu. Supaya yang punya hajat tidak kecewa. Jadi kalau puasa sunat aja udahlah batalkan aja. Adapun memperkenankan seruannya itu nanti insyaallah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.